Santri harus punya sesuatu yang kita berikan lebih dari yang lain. Dan Basnas sendiri ada begitu banyak program yang sasaran utamanya santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami merasa bahagia dan senang sekali dapat berkunjung ke Basnas Provinsi Jambi dan disambut langsung oleh Ketua Basnas Provinsi Jambi, Bapak Hasan Basri SH, yang kita sudah melihat dari informasi media sosial, baik itu Facebook, Instagram, YouTube, bahkan portal-portal berita, bahwa pergerakan Basnas Provinsi Jambi sekarang untuk terjun ke lapangan bersama masyarakat sangat antusias dan tinggi. Begitupun respon dari masyarakat terhadap Basnas Provinsi Jambi hari ini begitu senang dan terbuka. Jadi kami hari ini telah berkunjung hadir untuk bersilaturahmi ke Basnas Provinsi Jambi dan bertemu langsung dengan Bapak Hasan Basri. Assalamualaikum Bapak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kami senang sekali Bapak bisa diterima di Basnas ini dalam rangka Ruang Silaturahmi, podcast Ruang Silaturahmi, yang tentu pertemuan kami ini bukan dalam rangka untuk hanya datang main-main. Kami silaturahmi dan berbangga sekali melihat informasi Basnas hari ini yang sangat berkembang. Dalam rangka Hari Santri, kami ingin mendengarkan kisah cerita dari Bapak secara pribadi dan dari lembaga Basnas yang saya melihat semua masyarakat bisa melihat bagaimana peran Basnas hari ini di pondok pesantren, bagi santrinya juga. Nah, kami ingin mendengarkan langsung dari Bapak selaku Ketua Basnas dan juga silaturahmi kami kepada Pondok Pesantren Al-Hidayah, karena Pak Hasan juga adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam rangka Hari Santri. Jadi mungkin yang pertama, bagaimana santri di mata Bapak dan bagaimana program-program Basnas terhadap santri hari ini dan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Basnas Provinsi Jambi hari ini dikunjungi oleh tim podcast yang sangat luar biasa. Bagi saya adalah santri dan santri adalah saya. Masa lalu saya adalah santri, saya dididik di dunia pesantren, dan hari ini apa yang saya lakukan itu berkat didikan selama menjadi santri itu. Maka dari itu, di mata saya, santri itu adalah generasi masa depan, penerus tongkat estafet untuk segala bidang kehidupan, mobil khusus agama. Maka dari itu, kita harus punya perhatian lebih kepada para santri, apalagi hari ini tantangan dunia global sangat luar biasa dahsyat. Ada gadget, terbukanya ruang informasi yang tanpa batas, kemudian narkoba dan lain sebagainya. Maka dari itu, santri harus punya sesuatu yang kita berikan lebih dari yang lain. Dan Basnas sendiri ada begitu banyak program yang sasaran utamanya santri. Kita membantu pondok pesantren baik fisik atau non fisik. Kita membantu pribadi-pribadi santri. Kita punya program satu keluarga satu tahfiz. Kita punya program satu keluarga satu sarjana. Kita punya program memberangkatkan santri yang mau kuliah ke luar negeri, baik itu ke Timur Tengah, Eropa dan sebagainya. Kita punya program santri-santri yang ingin menyelesaikan S1 dan kekurangan biaya dalam rangka menulis skripsi. Kemudian kita membantu santri yang mau menyelesaikan tesis S2. Kita juga membantu santri yang mau menyelesaikan disertasi S3. Jadi sekali lagi, banyak sekali program di Basnas yang orientasinya adalah untuk mendukung agar santri mampu menata masa depan, menata kehidupan, agar kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna. Kita kepingin santri itu adalah, sekali lagi, generasi estafet yang punya bekal ilmu yang kuat, yang punya bekal wawasan yang luas. Kita kepingin mereka tetap menjadi santri dan mereka tetap menjadi orang Indonesia yang cinta Pancasila, cinta Bhinneka Tunggal Ika, cinta NKRI, dan cinta dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali lagi, saya adalah santri dan insya Allah santri adalah saya. Alhamdulillah. Jadi kalau sebelumnya kita mendengar dari Basnas ini ada beasiswa untuk dalam negeri S1, dan sekarang tadi kita sudah mendengar ada bantuan untuk penyelesaian skripsi, tesis dan disertasi Bapak ya. Wah, ini artinya menjadi informasi bagi kawan-kawan semua, khususnya bagi kalangan santri. Ini
kita harus menyambut baik ini dan kita terbuka untuk bisa datang ke Basnas untuk menyambut bantuan-bantuan beasiswa dari Basnas Provinsi Jambi. Nah, saya juga dapat informasi Bapak bahwa nanti Pondok Pesantren Al-Hidayah yang dalam hal ini juga Pak Hasan adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah akan menjadi tuan rumah Hari Santri. Itu Hari Santri dalam rangka Hari Santri tuan rumah provinsi atau bagaimana, Pak? Iya, kemarin pengurus wilayah NU Provinsi Jambi meminta kita secara langsung untuk menjadi tuan rumah dalam rangka apel peringatan Hari Santri itu, dan dipusatkan di Malang katanya. Dan kita satu-satunya pesantren di Provinsi Jambi yang ditunjuk untuk ikut langsung Zoom upacara secara daring, katanya dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Dan kita siapkan skenarionya, kita siapkan tempat dan fasilitasnya, agar nanti pada pelaksanaan Hari Santri itu yang dipusatkan di Pesantren Al-Hidayah benar-benar bisa memuaskan semua pihak. Katanya seluruh organisasi yang berkaitan dengan NU, baik PW-nya, kemudian banom-banomnya, semua akan ikut di dalam upacara itu. Maka sekali lagi kita sebagai tuan rumah siap lahir dan batin untuk menyambut itu. Ya, alhamdulillah. Artinya Pak Hasan dalam hal ini menjadi ketua Basnas dan juga sekaligus menjadi pimpinan pondok pesantren yang dari santri untuk santri. Jadi motonya dari santri untuk santri. Kami ingin mengupas juga Pak Hasan ini santrinya dari mana, Pak? Ya. Saya Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Lima Panjang, itu kampung kelahiran saya. Kemudian MTS Negeri Kuala Tunggal 1 juga di Lima Panjang. Setamat MTS, saya dikirim oleh orang tua ke Pondok Pesantren Darussalam Lampung, di Tegineneng, cabang dari Gontor. Setahun di Lampung, ada sesuatu yang membuat saya harus keluar. Karena Jambi ini kan kita tahu bahwa mayoritas masyarakatnya orientasinya adalah mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Dan di Lampung saya tidak temukan itu. Maka dari hasil komunikasi pada saat libur pulang, dialog dengan beberapa tokoh, akhirnya dipilihlah pondok yang selama ini terkenal di Pulau Sumatera bahkan di Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru Medan. Maka di sanalah saya menghabiskan masa kecil setelah tamat MTS untuk menimba ilmu. Dan di sana kita dididik dengan cara yang betul-betul mandiri. Tidak di asrama, kita datang membangun rumah sendiri ukuran 2x3, lantainya bambu, dindingnya bambu, atapnya ijuk. Samping kiri kanan rumah kuburan-kuburan tua zaman Belanda. Jadi 3 bulan pertama itu cobaannya sangat dahsyat, luar biasa. Tanpa kita ketahui siapa yang menggoyang rumah, setiap malam rumah itu goyang. Ada saja prio kuali yang jatuh. Di rumah itulah kita masak sendiri, nyuci sendiri, kemudian tidur sendiri, semuanya serba sendiri. Betul-betul kita diajarkan mandiri. 3 bulan pertama sering makan nasi mentah. Karena belum bisa masak, baru belajar di situ. Pada saat disitulah kita kenal dengan kompor, kita kenal dengan minyak tanah, kita kenal dengan beras, air. Selama ini kan kita tinggal makan. Di sana kita masak sendiri. Tapi alhamdulillah setelah 3 bulan berlalu, kemandirian itu mulai muncul. Dan sampai hari ini yang namanya nyuci pakaian itu, saya nyuci pakaian sendiri. Masih nyuci pakaian? Masih. Saya tidak pernah yakin dengan orang lain. Sebab diajarkan oleh guru-guru di sana, mencuci pakaian itu bukan hanya sekedar mencuci. Ada nilai toharoh dalam mencuci pakaian itu. Bila pakaian yang kena najis dicampur dengan pakaian yang bersih tanpa najis, kemudian dicuci dengan air yang bukan ukurannya standar 20, maka semua pakaian itu akan menjadi najis. Makanya keyakinan itu yang masih tertanam. Hingga hari ini saya lebih yakin kalau saya nyuci pakaian itu sendiri. Nah, begitu. Ini sekarang menjadi, dan Bapak juga pernah menjadi anggota DPR. Iya, ini santri yang memang saya kira dalam anggapan masyarakat, santri itu kalau tamat ya mimpin doa, mengaji, atau berpidato ceramah, hanya sebatas itu. Dan masyarakat harus tahu bahwa ketua Basnas hari ini adalah dulunya santri. Nah, ini penting menjadi poin terutama bagi kalangan santri hari ini, Bapak.
bahwa kalau dan mereka dapat informasi bahwa ya santri itu keluarnya jadi itulah, jadi guru ngaji dan lain-lain. Jadi terakhir kami ingin mendengarkan pesan dari Bapak, terutama bagi adik-adik santri yang sekarang sedang mengabdi. Ini bagaimana persiapan mereka menjadi santri dan motivasi yang diberikan bahwa santri itu tidak hanya menjadi tukang doa saja. Ya. Gitu. Jadi sesungguhnya kehidupan ini ada beberapa ruang yang bisa kita hidup di dalamnya. Pesan guru saya, ilmu di pondok pesantren ini setelah keluar bisa dibawa ke terminal. Mau jadi centeng bisa? Bisa. Bisa dibawa ke kantor. Mau jadi birokrasi, aparat penegak hukum, polisi atau tentara bisa. Mau dibawa ke masjid apalagi. Pilihannya ada di dada dan di hati kita masing-masing. Ilmu ini mau kita bawa kemana? Saya tiga-tiganya sudah pernah saya coba. Ke terminal pernah saya bawa. Pernah. Aman, sejentik tangan pun tidak pernah nyentuh kuping. Dunia birokrasi saya pernah jadi dewan. Insyaallah kita bisa berjalan sesuai dengan rel, sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir memang hari ini di Basnas dan di pondok pesantren, memang itu basic utamanya. Jadi sesungguhnya santri itu diletakkan dimanapun, dia akan hidup, akan bisa beradaptasi, dan akan bisa menyesuaikan. Sebab prinsip agama itu, ketika akhirat yang dikejar, dunia akan ikut. Nah, santri itu orientasinya. Orientasinya akhirat, maka dunia akan ikut. Berapa sih besar dunia ini? Kecil sekali. Berapa sih hebatnya dunia ini? Kecil sekali. Berapa sih luasnya dunia ini? Kecil sekali. Santri sudah mendapatkan ilmu yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih besar dari sekedar problem dunia ini. Maka dari itu sekali lagi berbangga hatilah bagi orang-orang yang pernah menjadi santri, karena bekal yang didapat selama mondok itu insya Allah bisa menempuh meskipun badai, meskipun 7 lapis langit turun tuh, santri akan bisa menghadapi itu. Jadi sekali lagi berbahagialah Anda yang pernah menjadi santri. Dan saya pernah merasakan 3 kehidupan itu tadi. Di terminal saya pernah coba, di birokrasi saya pernah coba, dan hari ini kembali back to basic. Kembali kepada santri. Ya, kembali kepada santri. Baik, terima kasih Bapak Hasan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kami. Amin. Dan menjadi motivasi bagi para adik-adik, para generasi, para santri dan para pendengar semuanya. Kami berharap ini bukan silaturahmi yang terakhir, jadi kami akan berdatang lagi bersilaturahmi kepada Basnas ataupun kepada Pondok Pesantren Al-Hidayah. Terima kasih saudara, kawan-kawan semua. Insya Allah kita akan bertemu di ruang yang lain, di ruang silaturahmi yang lain. Kita telah mendapatkan pesan-pesan motivasi dari Pak Hasan Basri selaku Ketua Basnas Provinsi Jambi dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Banyak pesan-pesan yang sudah bisa kita dapat, yang kita catat. Utamanya adalah berbanggalah menjadi santri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.